Selamat pagi jemaat JKI Kasih Setia. Siapapun Anda yang bersekutu dengan kami, Gereja JKI Kasih Setia, yang mau bersekutu bersama-sama di tempat ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari, siapkan hati, siapkan tempat, siapkan semuanya. Kita biar sama-sama fokus hanya menyembah Tuhan di tempat ini. Saya merasa di tempat ini ada hadirat Tuhan yang kuat. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat, ada roh Tuhan yang hebat yang bekerja di tempat ini. Dan saya percaya hal yang sama, bahwa hadirat Tuhan itu tidak bisa dibatasi atau tidak bisa dihalangi oleh apapun. Hadirat Tuhan yang sama, kuasa Tuhan yang sama. Kalau ada di tempat ini, saya percaya hadirat Tuhan yang sama akan menjangkau, menjamah ibu bapak saudara semua. Siapapun engkau yang bersekutu, yang ingin menyembah Tuhan di tempat ini, saya percaya kita semua akan dilawat Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini, hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Kami percaya ada sesuatu terjadi, ada lawatan Tuhan terjadi bagi setiap keluarga-keluarga, bagi setiap jemaat-jemaat JKI Kasih Setia. Kami percaya karena hadirat Tuhan, kuasa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan-Mu tempat ini Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau saja yang suci, sebab Engkau saja yang layak. Engkau layak menerima pujian dan kemuliaan. Haleluya. Oh Jesus. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan-Mu tempat ini, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan kepadamu Tuhan, berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja, dipenuhi pujian di tempat ini, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, korban dipenuhi kemuliaan-Mu. Amin. Dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Mari sama-sama angkat tanganmu, sebab Kau layak.
Hanya Yesus kau Tuhan. Tuhan kau saja. Berikan hormat syukur hanya bagimu Tuhan. Mari angkat tanganmu. Berikan segala pujian, hormat. Terima glori. Hanya kau, kau saja. Kau saja yang layak, kau layak. Yesus, Tuhan, Engkau saja yang suci. Kau saja, kau layak. Ya, mari angkat tanganmu, katakan kau saja. Engkau layak, kau layak. Terima glori. Yesus kau Tuhan, Engkau saja yang suci. Engkau saja, Engkau layak, Engkau layak. Oh Yesus, hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, yang suci. Kau saja yang layak. Engkau layak. Terima glori. Yesus kau Tuhan. Mari berikan pujian. Mari berikan pujian. Mari berikan pujian pengagungan. Nyatakan hanya Kau saja yang layak. Kau layak. Mari semua jemaat Tuhan bangkit, nyatakan Kau saja. Yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak. Terima glori. Hanya Yesus Tuhan.
terima segala pujian. Engkau layak, Yesus. Engkau layak, Engkau layak. Terima segala pujian, terima segala hormat. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak disembah, layak disembah. Yesus layak disembah. Mari naikkan penyembahanmu, naikkan penyembahanmu. Engkau layak, Engkau layak. Naikkan pujianmu, naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu, karena semuanya dari Dia. Yesus layak, Yesus layak disembah. Kiara laba laba sakayara laba 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 laba. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau sembah, Kau sembah. Engkau hadir di tempat ini. Sembah, oh Tuhan, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Mari nikmati hadiratnya, mari nikmati jamahannya, mari nikmati kasihnya, mari sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Angkat hatimu, angkat suaramu, mari berlutut menyembah, menyembah. Kau ku sembah, oh Tuhan.
sembah Dia. Mari angkat suaramu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hidupmu. Taruh harapanmu, taruh masa depanmu, taruh semuanya di hadapan Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, maka Dia akan bertindak, maka Dia akan bekerja. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Sembah Dia, mari sembah Dia. Yara laba 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 takayara laba laba sigara laba laba. Ora laba takayara laba laba sakayara laba 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 takayara laba. Ora laba laba sigara laba 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 laba. Yara laba 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 laba. Yara laba 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 laba. Ora laba 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 takayara laba laba laba. Yara laba 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 laba. Ora laba takayara laba 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 laba. Kami percaya kerajaan Allah turun atas kita masing-masing. Kerajaan Allah turun atas setiap keluarga-keluarga jemaat GKI Kasih Setia. Dan siapapun yang bersekutu saat ini bersama Tuhan. Kerajaan Allah Tuhan, kerajaan datang di tempat saudara masing-masing. Dan kami percaya akan menghancurkan setiap kuasa si jahat, kuasa iblis yang mencengkeram. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerajaan Allah turun, kerajaan Allah datang dalam nama Yesus. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu kehendakmu jadilah di bumi seperti. Kerajaanmu datanglah, kerajaanmu. Terimalah kerajaan Tuhan yang tidak tergoyahkan, yang tidak terkalahkan. Terima dengan iman. Kerajaanmu, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas
Mari sama-sama muliakan namanya. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Mari muliakan, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah namamu Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Haleluya. Di sini ada urapan Tuhan yang dahsyat, yang kuat, yang akan melanda setiap jemaat GKI Kasih Setia. Siapapun yang bergabung bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan, yes, ada suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Urapan Allah terjadi di tempat. Amin. Di setiap keluarga-keluarga GKI Kasih Setia, Allah hancurkan semua ikatan dosa. Ada suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan. Terima urapan yang baru, urapan Allah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat ini, di rumah kalian masing-masing, Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Amin. Dan suara kemenangan, menangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi
Sorak kemenangan terdengar di tempat ini, di rumah masing-masing. Sebab di sini ada urapan yang baru. Yes. Sekali lagi urapan terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Terimalah urapan Tuhan. Terimalah urapan Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima urapan-Mu pada pagi hari ini. Dan urapan-Mu itu yang membawa kami semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Hidup kami semakin mengerti kehendak-Mu. Hidup kami semakin mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Ada pewahyuan, ada rema di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami pagi ini Tuhan. Urapi kami Tuhan. Sebab kami rindu melihat kuasa-Mu bekerja lebih lagi, dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Kami serahkan hamba-Nya. Kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
ya Tuhan, Engkau mencurahkan roh-Mu atas kami, urapan-Mu atas kami, jamahan-Mu atas kami Tuhan. Kami boleh berjalan dalam pengurapan-Mu, berjalan dalam urapan Allah. Sehingga kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami tidak tawar hati di dalam menghadapi segala persoalan. Karena urapan Allah itu Tuhan yang mengalahkannya, yang membuat kami berhasil, yang membuat kami beruntung di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau setiap hari memberikan minyak yang baru, minyak yang baru atas kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Sebentar lagi Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Terangi kami dengan Roh Kudus. Beri kami hikmat, pengetahuan, pewahyuan, sehingga Engkau singkapkan rahasia-rahasia ilahi atas kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami mengerti apa yang Kau mau, dan kami mau taat, kami mau setia dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh dihangatkan oleh lawatan Allah pagi hari ini, melalui pujian penyembahan kita, dan saya percaya juga kita akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya ambilkan di 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 38 sampai yang ke-44. Ya, saya akan bacakan untuk sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya, sesudah itu ia pulang. Teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sampai dengan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan yang terkasih, maksud saya sesuai dengan firman Tuhan, puji Tuhan, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita belajar firman Tuhan pagi ini, saya berikan judul tema ini, penghiburan dari Allah. Nah, kalau kita membaca firman yang sudah kita baca tadi, kita menemukan suatu perhatian yang daripada Allah itu sendiri. Allah yang kita sembah, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Saya meyakini kata-kata itu. Firman berkata demikian, pujian juga mengungkapkan tentang kebenaran ini, bahwa Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang suka memberikan satu penghiburan. Nah, kalau kita melihat di firman Tuhan tadi, bahwa diketemukan sebenarnya bangsa Israel sedang dilanda suatu kelaparan, satu bencana. Mereka mengalami kesusahan, termasuk rombongan nabi-nabi juga kena imbasnya. Mengalami kekurangan makan, mengalami kelaparan karena apa yang terjadi di Israel. Nah, kita tahu bahwa bangsa Israel membelakangi Tuhan, maksud saya. Ya. Bangsa Israel mulai undur dari Tuhan. Bangsa Israel mulai menyembah kepada ilah lain. Nah, ketika bangsa Israel mengalami kehidupan yang jauh daripada Tuhan, Tuhan menegur mereka dengan situasi, diizinkanlah negeri itu mengalami suatu kelaparan. Nah, kelaparan ternyata berimbas kepada siapapun termasuk rombongan Nabi. Tapi yang luar biasa, yang indah
apa yang dibuat Tuhan, apa yang dibuat Allah yang kita sembah. Bahwa dia menghibur, memberikan satu penghiburan bagi umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dikerjakan sebagai Allah penghibur itu? Allah terus senantiasa matanya menjelajah ke seluruh bumi. Kalau kita membaca 2 Tawarik pasal yang ke-16 dan 9, di sana disebutkan mata Tuhan tertuju kepada umatnya. Dia perhatikan umatnya, termasuk rombongan Nabi ini. Dan saya percaya bahwa mata Tuhan tertuju akan lebih tertarik kepada setiap umatnya yang setia. Umatnya yang mengharapkan kasihnya. Umatnya yang mengharapkan pertolongannya, cintanya, kemurahannya. Dan saya percaya rombongan Nabi adalah rombongan yang tidak menyembah kepada ilah lain. Yang tetap setia kepada Allah. Yang tetap setia percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga rombongan Nabi ini tidak mengikuti anjuran raja untuk menyembah ilah-ilah lain. Sekalipun ada risikonya, mereka tetap mempertahankan kesetiaannya, mempertahankan imannya dengan kesungguhan hati, dan terus mengharap pertolongan daripada Tuhan, bahwa Tuhan bisa menolong dia. Tadi dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Saya percaya Tuhan pun tahu apa yang sedang dialami, yang terjadi terhadap rombongan Nabi itu. Allah kita Allah yang tidak hanya sekedar peduli, mengerti, merasakan beban kita, merasakan kesulitan-kesulitan kita. Allah tidak berhenti sampai di situ. Tetapi dia bertindak untuk memberi penghiburan, untuk memberi pengharapan, untuk memberi pertolongan kepada umatnya. Sebab itulah Tuhan mengutus Elisa pergi ke Gilgal untuk menjumpai anak-anak Tuhan, rombongan Nabi tadi yang mengalami imbas kelaparan. Kedatangan Elisa sungguh menjadi penghiburan bagi mereka. Rombongan Nabi ketika tahu Elisa datang, ada ketenangan. Ada damai, ada ketentraman, karena dia tahu Elisa pasti juga akan berbuat sesuatu, dan mereka percaya Elisa diutus Tuhan untuk memberkati mereka. Sehingga mereka ketika tahu Elisa hadir, itu membuat mereka tenang, tentram. Pasti ada sesuatu yang dibuat Elisa. Dan betul kita tahu, Elisa berkata kepada bujangnya, asistennya, kamu harus sediakan makan untuk mereka. Padahal tidak ada apa-apa di situ. Tapi Elisa berkata, apapun kamu harus menyediakan makan. Kita tahu kemudian mereka mengambil sayur-sayuran, pohon selus-seluruhan diambil, dimasak untuk menjamu rombongan Nabi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi apapun dalam keadaan kita, Tuhan bisa mengutus orang yang tepat, orang yang punya kemampuan, kesanggupan untuk menolong kita. Allah hadir cukup diwakilkan pada Elisa, dan Elisa diberikan kuasa, mandat, kapasitas, kesanggupan untuk menyelesaikan, untuk memberi penghiburan, pertolongan kepada rombongan Nabi yang sedang menghadapi masalah kelaparan, kekurangan waktu itu. Dan terbukti kemudian rombongan Nabi pun bersyukur dengan kehadiran Elisa. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut dengan persoalanmu yang menghimpit dalam kehidupanmu. Ketika Tuhan menemukan engkau tetap setia pada Tuhan, engkau tetap mengharapkan kasih-Nya, pertolongannya, Allah yang menjelajah ke seluruh bumi, matanya yang terus mengawasi umat-umatnya yang setia, pasti Dia akan bertindak untuk memberikan penghiburan, pertolongan. Dia bisa akan menyuruh seseorang yang tepat untuk datang kepada kita, untuk datang kepada anak-anak yang membutuhkan pertolongannya. Orang yang punya kapasitas, orang yang sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kita. Saya teringat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya harus menyekolahkan anak saya, Epa, untuk masuk ke UKSW di Salatiga.
Waktu itu kira-kira uang yang harus kami siapkan 22 juta. Dan kami tidak punya uang sebesar itu. Tapi puji Tuhan, oleh karena berkat Tuhan, saya mendapatkan uang 15 juta. Dan kurang 7 juta. Di tengah-tengah kekurangan itu, hati kami tetap percaya. Kami tetap bangun iman kami. Bahwa masih ada harapan, pertolongan daripada Tuhan. Kami tahu Allah itu Allah yang mengerti peduli, Allah yang beri penghiburan, Allah yang sanggup. Satu saat ketika satu malam hari datang seorang anak Tuhan. Dia menemui saya, kemudian berbincang satu hal tentang hal yang lain, tentang pelayanan, tentang hal-hal yang rohani. Bicara satu saat kemudian, tahu-tahu dia berkata pada saya, Pak Daniel, anaknya masuk ke KSB ya? Oh iya. Lah berapa biayanya? Saya ngomong sekitar, kami harus siapkan uang 22 juta. Wah banyak, sudah ada Pak Daniel. Ya baru ada 15, kurang 7 juta. Pak Daniel berdoa saja, pasti Tuhan akan tolong. Dalam batin saya, tidak kamu suruh, sudah saya berdoa. Tidak engkau berkata seperti itu, aku sudah lakukan itu. Lalu kemudian dia pulang, sudah tidak ada beritanya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa kirim siapapun untuk menolong kita. Memberkati kita, menyelesaikan masalah kita. Mungkin kita anggap tidak bisa, paling susah, sulit ini. Tapi bagi Tuhan simpel, dia bisa berikan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Kondisi yang tepat untuk menyelesaikan pertolongannya. Untuk menolong kita. Dan anehnya kemudian dia besok menemui saya, Pak Daniel, ada apa ketemu lagi? Ini ada berkah 7 juta. Silahkan untuk melunasi kekurangan Epa. Saya kaget saudara. Tuhan luar biasa. Tuhan bisa memberi penghiburan melalui orang-orang yang tepat bermurah hati. Saya juga teringat kepada seorang hamba Tuhan. Ketika dia mau melahirkan, bukan dia maksud saya istrinya begitu. Mau melahirkan, ya. Di saat melahirkan dia tidak ada uang. Dia mulai bergumul. Mohon kepada Tuhan, tolong. Ini istriku sudah di rumah sakit. Nanti kalau keluar kami tidak punya uang. Ya, siapa yang bisa menolong saya? Ya akhirnya dia cuma berdoa. Aku percaya Tuhan tolong. Satu saat hambanya itu ikut seminar hamba-hamba Tuhan di kota Semarang. Ketika selesai seminar, begitu ada istirahat. Pasti pertama kali begitu istirahat. Orang yang dicari tidak snacknya. Tapi akan berlomba-lomba kemana? Ke belakang, ya, karena sudah tidak kuat nahan kencing ya di dalam. Lalu hamba Tuhan itu keluar untuk cari dan dia antri karena di gereja itu tempat kamar mandinya terbatas, dia antri, ya. Sudah mau kemudian tiba giliran dia untuk melepaskan hasratnya yang sudah ditahan lama itu. Tidak tahu ada seorang yang agak tua, dia berkata, boleh enggak? Saya yang duluan kencing, saya sudah tidak kuat ini. Saya tidak kuat nahan, sama-sama tidak kuat. Sama-sama mau melepaskan hasrat itu. Tapi akhirnya hamba Tuhan yang muda ini, oke lah, silakan Bapak yang mengganti posisi saya mau antri lagi ke belakang. Lalu Bapak itu langsung menyelesaikannya. Tapi hamba Tuhan yang satu di belakang itu, wah perjuangan, dia berdoa. Tuhan tolong saya, mampukan saya, supaya saya bisa menahan dan mengeluarkannya. Gitu. Ya. Lah kemudian tiba gilirannya, dia masuk, keluar. Puji Tuhan, lega. Dia lalu masuk lagi, mau masuk ke gereja untuk mendengarkan season berikutnya. Ketika dia mau masuk, ketemu sama hamba Tuhan tadi, yang minta duluan supaya bisa kencing. Lalu hamba Tuhan juga ini berkata gini, aku digerakkan Tuhan untuk memberkati kamu. Lalu dikasih salam tempel dia, kertas tipis. Tapi bukan bentuk rupiah. Artinya maksud saya bukan uang lebaran maksud saya. Ya. Tapi ketika dibuka hamba Tuhan itu, cek saudara. Di situ tulis nominalnya yang luar biasa. Apa yang dia butuhkan, perlukan, Tuhan tolong dengan cepat. Kirim dengan orang yang tepat, sekalipun di tempat kamar mandi antri, tapi situasinya tepat, waktunya tepat, ketemu orang yang tepat, Tuhan selesaikannya.
Luar biasa Tuhan cara menolong kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penghibur, penolong, memberkati. Kalau kita setia sama Tuhan, mengharapkan kasih sayangnya, pertolongan, jangan takut. Apapun situasimu, kondisimu, keadaan sekarang. Seperti rombongan Nabi tadi. Menghadapi kelaparan, mereka kelaparan, gak tahu kemana harus mencari makan. Untuk bisa hidup, mempertahankan kehidupan. Ya. Mereka gak tahu lagi harus kemana. Karena tidak ada lagi persediaan makan yang untuk dimakan. Tapi ketika mereka tahu Elisa datang, ada satu kekirangan karena percaya Allah telah utus Elisa untuk mereka, menolong mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama tadi mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang takut Tuhan, yang setia dengan Tuhan, yang mengharapkan kasih-Nya Tuhan. Yang nomor dua, Allah memberikan rasa aman dan tentram. Ketika rombongan tadi makan, asisten Elisa ini tidak tahu bahwa pohon sulur yang diambil tadi ternyata itu beracun. Ketika mereka memakan itu semuanya mereka teriak. Ada maut di masakan ini. Ada kematian di masakan ini. Ada sesuatu yang membahayakan di masakan ini. Ada sesuatu yang mencelakakan di masakan ini. Akhirnya nggak tahu dan nggak sengaja mau meracuni mereka, ya. Karena mereka tidak mengenali apa yang ada di situ, diambilnya, dimasaknya supaya mereka tidak kelaparan. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Elisa kemudian menenangkan hati mereka. Tenang, jangan takut, jangan panik, jangan galau. Mana masakanmu? Kemudian masakan itu diambillah Elisa tepung, kemudian dimasukkan ke tempat masakan itu. Apa artinya tepung? Ternyata tepung yang sederhana dipakai oleh Elisa dan dimasukkan ke tempat masakan. Racun itu kemudian hilang, maut itu hilang. Lalu mereka bisa menikmati dengan puas, dengan enak, kenyang, tidak lapar lagi. Allah memberikan otoritas kuasa kepada Elisa untuk memberikan rasa aman, tentram, untuk menyelamatkan mereka, mengambil maut itu, menjauhkan kematian dari mereka, dan mereka boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita juga hari-hari ini merasa tidak aman? Hari-hari ini ada ketakutan demi ketakutan, ada kecemasan demi kecemasan, melihat situasi yang ada. Apakah soal studimu, soal pekerjaanmu, soal perusahaanmu, soal masa depanmu, soal keadaan kondisi sekarang ini. Terlebih pemerintah Indonesia mau melakukan new normal, hidup yang seperti itu. Harus berdamai dengan COVID-19. Orang kemudian takut bagaimana bisa berdamai dengan penyakit yang mematikan ini. Bagaimana bisa berjalan dengan penyakit yang membuat banyak mati orang di dunia ini. Yang membuat orang cemas di dunia ini. Bagaimana bisa bersama-sama. Ada orang yang takut, khawatir, tidak aman, tidak tentram. Ketika harus menghadapi kehidupan yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pandanglah Allah. Allah itu sumber penghiburan, sumber pertolongan. Dia sanggup memberikan rasa aman. Dia sanggup melindungi kita, dia sanggup menjagai kita, dia sanggup memberikan keselamatan kita, dia sanggup bisa membebaskan kita dari malapetaka. Lihatlah Mazmur pasal 23 ayat 4. Daud ketika dihadapkan dengan lembah-lembah kekelaman, secara manusia ada ketakutan, dari kecemasan, keraguan, bisa tidak melalui ini dengan selamat. Kemudian dia menguatkan hatinya, aku tahu Allahku itu sumber keamanan, sumber keselamatan, sumber damai sejahtera, sumber ketentraman yang bisa menolong, mengambil semua kecemasan, ketakutan, kekhawatiranku. Ketika Daud mengarahkan pandang pada Tuhan, dia percaya gadamu dan tongkatmu Tuhan. Dia akan menolong aku, untuk menolong aku, membimbing aku melewati lembah ini dan mengalami satu kemenangan. Saya percaya sekali pemerintah mengatakan harus berdamai dengan COVID-19. Kalau kita tetap percaya sama Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberikan rasa aman, rasa keteguhan dalam hati kita bahwa Allah beserta kita, menolong kita. Bukan berarti kemudian kita sembarangan hidup.
Apa yang disampaikan pemerintah protokol kesehatan harus kita taati. Kita harus jaga kesehatan kita. Kita perhatikan kesehatan kita. Kita harus pakai masker kalau kita di luar. Harus jaga jarak dan lain sebagainya. Harus kita taati. Bukan berarti kalau kita percaya kepada Allah, oh ya aku tahu Tuhan perlindunganku. Aku pasti selamat, aku pasti aman. Tanpa harus memperhatikan protokol kesehatan. Salah besar. Bapak Ibu Saudara. Kita harus memperhatikan itu. Semuanya kita perhatikan, terlebih serahkan hidup kita kepada Dia. Kita ini tidak bisa apa-apa sebenarnya. Cobalah kalau Bapak Ibu Saudara waktu istirahat tidur. Orang kalau tidur itu bisa apa toh? Kalau ada nyamuk ya kita nggak tahu. Ada coro masuk ya kita nggak tahu. Iya toh? Kita digigit binatang apa, nggak bisa apa-apa, nggak tahu kita. Karena kita tidur nggak bisa apa-apa. Sebab itu kalau mau tidur sungguh-sungguh harus berdoa, minta perlindungan keamanan. Karena kita tidak bisa apa-apa lagi kalau sudah tidur. Sebab itu Tuhan berikan keamanan, ketenteraman, perlindungan kepada kita masing-masing. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apapun situasi, kondisimu, keadaan di sini, adakah hal-hal yang membahayakan, mencekam? Lihatlah, datang kepada Allah, sumber penghiburannya. Dia juga bisa mengutus orang-orangnya, sahabat-sahabatnya, untuk menguatkan kita, untuk menolong kita. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang pertama kita tadi sudah mengenal bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Yang kedua, Allah itu bisa memberikan rasa aman, rasa tenang, rasa tentram. Maka pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tentram. Aku tidak takut menghadapi segala bahaya apapun. Kalau beserta Tuhan, Allah dekat dengan kita, maka Dialah yang akan menolong kita, panglima kita, sumber perlindungan, kota benteng kita yang teguh. Bersama Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa menggoyahkan kehidupan kita, karena Dia yang tampil untuk menolong kita. Sebab itu bangun hidupmu, aku hanya harus dekat Tuhan saja. Aku harus dekat Tuhan saja. Di tengah-tengah kondisi ini sebenarnya menguntungkan kita. Kita ini siapa? Debu dan tanah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ya. Ketika kita tahu kita diciptakan debu dan tanah, kita ini rentan dengan segala sesuatu. Sebab Tuhan tidak ciptakan kita dari besi dan baja, otot kawat balung besi, begitu saudara. Ya. Tapi Tuhan menciptakan kita dari debu tanah yang mudah lemah. Tetapi yang lemah itu kalau dekat dengan Allah yang kuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu, maka kekuasaan Tuhan yang menaungi kita, yang bisa bertahan, mampu melakukan banyak hal. Sehingga tidak ada ketakutan, kecemasan di dalam kehidupan kita, karena kita tahu Allah kota benteng perlindungan di dalam hidup kita. Kita harus menyadari itu dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga, Allah menyediakan apa yang dibutuhkan umatnya. Kalau kita baca ayat 42 sampai 44 tadi, ada berapa orang juga mengalami satu kesusahan, kelaparan itu. Lalu Elisa berkata kepada mereka, berikan mereka makan. Ya. Nah sebelumnya ada orang dari Baal Salisa itu mempersembahkan roti hulu hasil dan 20 roti jelai kepada Elisa. Saya tidak tahu kenapa kok diberikan kepada Elisa. Ya, kok tidak diberikan kepada Lewi atau imam? Ya bisa aja Lewi dan imamnya itu kehidupannya nggak bisa dipercaya lagi. Hidupnya dalam dosa, hidupnya dalam pemberontakan, maka nggak dipercaya lagi. Yang dipercaya Elisa. Ya, Elisa itu orang yang murah hati. Elisa itu orang yang peduli, Allah yang mengajar. Ternyata orang yang suka murah hati itu diperhatikan Tuhan, dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan untuk menerima, mengalami kemurahan demi kemurahan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Elisa termasuk di situ. Ketika Tuhan melihat kepribadian Elisa, Elisa itu orang suka bermurah hati, suka menolong, suka peduli. Ternyata semakin dipercaya Tuhan untuk banyak menolong orang. Sekalipun kalau kita lihat Elisa tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan bisa gerakkan orang lain untuk memberkati Elisa. Dan Elisa kemudian juga bisa memberkati orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Namun lepas daripada itu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Selagi saya katakan Allah sanggup menyediakan apa yang dibutuhkan. Sebab itu Elisa tidak gentar ketika asistennya berkata, mana cukup nabi Tuhan, mana cukup Tuhan untuk menghidupi mereka, maksud saya untuk memberi makan ratusan orang dengan apa yang ada. Elisa kemudian berkata, berikan mereka makan dan ada sisa. Artinya apa? Elisa ini percaya Tuhan. Percaya Allah yang murah hati, Allah yang penuh kasih sayang itu, yang akan menyediakan, sanggup memberikan. Apapun juga kebutuhanmu sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan keperluanmu saat ini. Mungkin kau berkata sudah ada jalan, tidak ada jalan lagi, buntu, tidak ada harapan. Siapa bilang? Di dalam Allah tetap ada jalan. Di dalam Allah tetap ada pengharapan. Ada terobosan yang Tuhan bisa lakukan, kerjakan dalam hidup kita. Dia Allah Jehovah Jireh yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan memang kenyataannya seperti itu. Nah, sidang jemaat yang terkasih, satu saat ketika anak kami yang kedua masuk ke UKSW, jurusan komunikasi. Setelah selesai membayar segala sesuatunya, tidak berapa lama lagi dia berkata, Pak, aku harus butuh kamera. Kami cuma hanya berdoa pada Tuhan, Tuhan Kau sanggup menyediakan. Tuhan berkati, kami beli kamera di Semarang. Tidak lama kemudian dia berkata, saya butuh laptop. Waduh, penak ya. Tinggal ngomong pah gitu. Sing dipah-pahi ini. Tetapi di saat seperti itulah kami tetap percaya Tuhan itu Allah yang menyediakan. Allah yang luar biasa. Istri saya berkata, pakai laptopnya mama saja. Oh, enggak mungkin bisa, ini harus mengedit, ini harus buat video dan macam-macam. Coba sajalah. Kemudian laptopnya mama dipakai, jebol juga enggak bisa. Jadi harus perbaiki laptop, mau tidak mau harus beli. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan itu Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Sekagum dengan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Allah yang menyediakan segala sesuatu. Asal kita ditemui hatinya ini cinta Tuhan, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, berharap kepada Tuhan. Maka mata Tuhan tahu menjelajah, oh ini anakku membutuhkan, ini anakku memerlukan. Aku tahu dia mengasihiku, mencintai aku, tahu dia percaya kepadaku, dia berharap kepadaku. Allah kita Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang penuh iba. Allah nggak tahan untuk menyatakan kebaikan, pertolongannya, kasihnya pada orang berharap pada dia. Sebab itu Elisa nggak takut. Harus kamu beri makan. Orang yang makan pasti ada sisa. Kalau aslinya berkata, mana mungkin ada sisa untuk memberi makan aja, nggak ada, masa ada sisa? Itu mereka. Tapi Elisa yang mengasihi Tuhan, percaya pada Allahnya. Dia berkata, dia percaya. Makan mereka terselesaikan dan ada sisa. Dan Tuhan menghormati Elisa. Tuhan menghargai iman Elisa. Tuhan nyatakan kuasa mujizatnya. Karena tahu Elisa juga orang yang suka murah hati. Berbahagialah engkau yang murah hati. Karena engkau akan mendapatkan kemurahan yang daripada Tuhan. Engkau akan dihiburkan oleh Tuhan sendiri. Dan engkau dipakai Tuhan untuk menghibur banyak orang. Seperti apa yang dikerjakan oleh Elisa ini. Nah, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita itu Allah yang menghibur. Kesukaan untuk menyatakan kebaikannya. Kesukaannya hadir untuk menyatakan pertolongannya. Supaya umatnya ada kesukaan, ada sukacita, ada kegirangan karena pertolongan dari Allah. Istri saya tadi khotbah. Tidak mungkin kalau Tuhan tidak menyatakan kasihnya, keadilannya, kebaikannya, pertolongannya kepada orang yang mengasihi dia. Itu yang harus kita bangun dalam hati kita. Di dalam situasi ini, di era yang baru ini, jangan kau takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan akan menghibur kita. Tuhan akan peduli, perhatikan kita, matanya mengawasi kita. Untuk apa? Untuk menyatakan kemurahannya. Untuk menyatakan kuasanya, pertolongannya. untuk memberi kekuatannya, rasa aman kita.
untuk membawa kita menikmati padang rumput, untuk menikmati air yang tenang menyegarkan jiwanya. Sebab itu pemazmur tahu kebenaran itu, aku harus dekat dengan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, dekatlah, bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Maka engkau akan semakin mengenal Tuhan, engkau akan semakin kagum dengan Tuhan. Engkau akan semakin terpesona, engkau akan semakin mengerti. Tuhan, aku mengenal engkau, aku percaya engkau. Sehingga engkau menghadapi kehidupan yang penuh dengan keyakinan, penuh pengharapan. Tidak takut masa depanmu. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Glory, haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa sedang jemaat. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah pencipta alam semesta. Nah, kita bersyukur punya Allah yang kaya akan segala sesuatunya. Tapi dia Allah yang lemah lembut. Allah yang murah hati. Allah yang penuh kasih sayang. Allah yang kesukaannya menyatakan rahmatnya, kebaikannya untuk kita. Seringkali kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Seringkali kita tidak bisa melihat kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena hati kita, pikiran kita ada kekecewaan, ditutupi kepahitan, ditutupi ketawaran hati, ditutupi dengan kebingungan, kepanikan, kebimbangan, kegalauan. Hal itu yang menutupi hati, pikiran, jiwa kita. Sehingga tidak bisa melihat Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan, Allah yang penuh kebaikan. Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang sanggup memberikan keamanan, ketentraman, keselamatan. Yang memberikan keberanian bagi kita dalam menghadapi segala sesuatunya. Lihatlah di Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab begitu dia mengenal Allah. Menghadapi segala sesuatunya, dia tetap percaya pertolonganku itu datangnya dari Allah. Amen. Pembebasan itu datang dari Allah. Amen. Kelepasan itu datang dari Allah. Kelegaan itu datang dari Dia. Amen. Karena Dia yang sanggup menolong kita. Amen. Apapun sekarang yang menjadi persoalan, sekalipun itu beban yang menghimpit engkau, menyesakkan engkau, jangan engkau terperangkap dengan kehidupan yang seperti itu. Bangkit. Pandang Tuhanmu. Pandang Yesus. Lihat kebenaran firman-Nya. Lihat apa yang Tuhan kerjakan untuk umat-umatnya. Kobarkan kembali imanmu, rohmu pada Allah yang hidup. Tuhan, aku percaya Engkau bisa. Engkau bisa mengubah segala sesuatunya. Amen. Engkau bisa memulihkanku. Amen. Engkau bisa Tuhan mengangkatku. Amen. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya. Angkat hatimu sekarang. Arahkan hatimu pada Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan. Angkat tangan pada Tuhan. Aku mengerti sekarang ya Tuhan. Aku mengerti. Engkau Allah yang penuh penghiburan, Allah yang penuh belas kasih. Matamu menjelajah ke seluruh bumi ini. Matamu mengerti dan melihat kesusahan-kesusahan, kesulitan umatmu. Ketika Engkau menemukan umatmu yang setia padamu, yang takut Engkau, yang berharap Engkau menghampiri Tuhan. Engkau datang mengulurkan tanganmu. Amen. Engkau menolong, memberkatinya. Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Jangan engkau bimbang, jangan gelisah hatimu. Lihatlah tangan Tuhan yang penuh kasih. Amen. Penuh kemurahan itu sanggup memulihkan engkau. Amen. Sanggup menyatakan pertolongan dalam hidupmu. Amen. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, Allah kami sembah di dalam nama Yesus. Engkau melihat Tuhan hati yang terbuka akan Amen. Engkau melihat jiwa yang terbuka, tangan yang menadakan Engkau ya Allah. Kira tanganmu terulur Tuhan, memberkati, menjamahnya. Kira tangan menyatakan kuasa mujizatmu di dalam nama Yesus Tuhan.
Berikan kelepasan, kelegaan atas mereka. Di dalam nama Yesus, beri keberanian mereka Tuhan menghadapi kehidupan yang ke depan. Ada Allah yang bersamanya. Ada Allah yang besar, yang luar biasa mengasihi, yang mencintainya. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik. Terimalah jamahannya. Terimalah jamahannya pagi ini. Terimalah. Terimalah jamahan Tuhan. Terimalah berkatnya. Haleluya. Yesus, terima. Terima dan kau percaya. Aku percaya Tuhan. Aku terima sekalipun engkau belum melihatnya. Sekalipun engkau belum melihat wujudnya, tapi ketika engkau percaya, Tuhan akan perhitungkan imanmu. Tuhan akan perhitungkan kepercayaanmu itu. Dan Tuhan akan menghormatinya dan menyatakan dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ucap syukur, glory, haleluya. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Katakan kudus, 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 kudus,
syukur, kami berterima kasih. Yesus Panglima kami Amin. yang memberikan kemenangan Amin. demi kemenangan atas hidup kami. Amin. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Sedang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali tanggal 28 Juni. Ya, puji Tuhan, kalau saya dengar pemerintah akan mempersiapkan untuk dapat ibadah kembali bersama-sama mungkin sekitar bulan Juli. Ya, siapkan hati semuanya. Kita nanti ketemu sehat semuanya. Amin. Kita beribadah Amin. sekalipun dengan protokol yang baru, tetapi itu akan menjadi lebih baik dalam setiap Amin. kehidupan kita Amin. masing-masing. Amin. Tuhan Amin. memberkati. Dan kami percaya sedang jemaat dalam kebaikan, dalam kemurahan Tuhan, dalam Amin. perlindungan Tuhan. Amin. Sehingga semua nanti ketika bersama-sama bisa datang semuanya untuk mengucapkan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Dan kembali kalau mau memberikan persembahan perpuluhan bisa disampaikan kepada bendahara kita Bapak Bang Sebekti maupun di gereja ini. Tuhan memberkati. Berbahagialah di tengah-tengah COVID seperti ini ketika Tuhan melihat kemurahan hati sedang jemaat tetap memberikan yang terbaik, memberikan hartanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Percayalah, orang yang bermurah hati, dia juga akan mendapatkan kemurahan yang lebih daripada Amin. Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala hormat, segala puji, segala syukur kami naikkan kepadamu Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kesehatan, kekuatan, keselamatan, jalan keluar atas setiap persoalan kami. Kami mengucap syukur berkat atas rumah tangga kami, pekerjaan, bisnis kami, usaha kami, studi kami, pelayanan kami di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berterima kasih berkat rahmat anugerah-Mu juga untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan kami rindu pertemukan kami satu saat nanti Tuhan. Ketika beribadah bersama-sama kembali, semuanya sehat. Amin. Semuanya sehat. Menyambut dengan sukacita yang luar biasa. Berkat-Mu disiapkan luar biasa. Amin. Untuk kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu luar biasa untuk seluruh sedang jemaat-Mu. Mereka belum menikmati pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan dalam setiap hari demi hari Bapa. Sehingga hati mereka penuh selalu dengan ucapan syukur, penuh dengan pujian pengagungan akan Allah yang hidup itu, Allah yang luar biasa, yang mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu saat ini. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Haleluya.